Halo semuanya, Halo, jumpa lagi dengan gua Daniel gue Mikta. dan balik ke channel kita lagi tentang nulis jurnal, dan hari ini topik kita soal seputar open access. Open Access. Isu yang sangat booming. Sebelum kita lanjut, apa sih open access jurnal itu apa sih? Mungkin lu bisa jelasin sedikit apa sih open access? Ya, secara umum Open Access itu adalah keadaan di mana ketika kita publish dan publikasinya itu bisa diakses oleh semua researcher dari manapun, kalangan apapun. Jadi nggak cuma akademik, tapi bisa profesional dari industri itu bisa akses jurnal kita tanpa harus membayar atau ada syarat-syarat tertentu. Jadi benar-benar free to access, dan kita bisa share dimanapun di sosial media atau dimanapun yang kita suka. Ya, tapi itu gambaran kasarnya. Tapi sebenarnya Ya. kalau kita lihat ada tipe-tipe. Ada yang gold manuscript, ibaratnya gold access. Jadi lu bisa share ke siapapun, kapanpun di sosial media lu, ResearchGate, Twitter, bebas lu share. Tapi ada tipe yang kedua, ada yang green. Atau ada lagi tadi hybrid, ada lagi yang black segala macam, platinum lah, silver, macam-macam lah. Tapi kayaknya mungkin akan bahas banyak sih di gold sama di green aja. Jadi yang kalau di gold itu lu bebas share ke siapapun kapanpun, tapi lu perlu bayar. Jadi yang bayar itu adalah si penulisnya, si authornya. Atau kalau banyak di negara di Eropa, negara maju, itu kampusnya yang bayar. Karena kan kampus sudah punya agreement khusus dengan Publisher. dengan publisher itu, misalkan dengan Elsevier segala macam. Jadi semua jurnal di Elsevier itu gratis ibaratnya kayak gitu. Ya. Jadi ya atau kasusnya kayak di Belanda itu bukan kampus sih, tapi kasusnya negara. Pemerintah. Belanda ya, Ya. pemerintah Belanda yang memang punya kerjasama agreement dengan publisher. Ya. Nah itu jadi positifnya itu. Jadi Belanda tuh benar-benar sangat apa ya, sportif lah ya, sportif untuk Ya. publisher di gold access terutama. Jadi pemerintahnya kampusnya bayar. Jadi nah tapi kalau negara-negara berkembang seperti misalkan di Indonesia, karena kampusnya mungkin ada kampus yang punya gitu mah, sepertinya jarang atau nggak ada ya. Jadi itu yang harus bayar adalah si penulisnya itu, walaupun mungkin nanti akan di reimburse sama si kampus atau sama pemerintah. Ya. Jadi dia bayar namanya APC. APC tuh Article Processing Charge. Nah, jadi kayak fee-nya lah. Jadi lu harus bayar. Jadi agak sedikit lucu sih, lu yang nulis, lu yang bayar. Tapi ya ada positifnya, karena kan lu mau membuat ilmu lu Ya mirip kayak conference lah. ya. Lo yang nulis, lo yang publish, lo yang bayar. Lu presentasi, lu semua yang lu bayar. Kocak. Itu bagian yang kita tidak mengerti juga. Ya. Jadi itu gold access. Jadi lu harus bayar. Nah, kemudian tipe yang ketiga. Yang kedua itu green access. Nah, green access ini yang lu sebagai penulis lu nggak perlu bayar. Itu gratis sebagai seorang penulis. Tetapi yang bayar adalah orang yang membaca jurnal lu. Nah, gimana cara pembaca bayar? Nah, biasanya kan kalau lu dari Indonesia terutama ya, kalau lu akses satu jurnal itu kan kalau dia nggak gold, itu kan lu akan dapat link untuk bayar atau ya kan? Ya lumayan lo Subscription bayar. misalkan. Dan Lumayan itu bayarnya. ya mahal banget lah. Biasanya per tahun dan segala macam. Atau misalkan ada Atau- kampus-kampus yang Ya, punya langganan ke jurnal-jurnal tertentu gitu kan. Jadi ya itu bentuk dari sebagai kita reader yang membayar. Jadi Ya. author tuh nggak perlu bayar sama sekali. Nah jadi cuma kelemahannya tadi, kalau keunggulannya gold semua orang bisa akses bebas. Kalau green artinya yang bisa akses adalah orang-orang yang subscribe ke jurnal itu. Nah, jadi agak sedikit terbatas nih. Walaupun memang rata-rata di negara maju Eropa, Amerika Utara itu bisa dibilang mungkin hampir semua jurnal-jurnal itu sudah jadi kampusnya sudah memang subscribe ke si jurnal itu, jadi dia bisa bebas ini. Walaupun ada kasus-kasus tertentu, misalkan di bidang gua ada satu publisher namanya IWA, International Water Association, dia punya banyak jurnal tentang air. Itu kampus gua sendiri bahkan ya, TU Delft itu nggak punya subscription ke jurnal ini, ke publisher ini. Jadi agak sedikit susah untuk mendapatkan full papernya. Jadi gua harus kontak si orang itu dan segala macam. Nah, tetapi green access ini ada namanya embargo. Nah, jadi semua embargo ini adalah seperti dia statusnya jurnal itu cuma bisa diakses oleh orang yang subscribe jurnal itu. Tapi sesudah embargo bisa rentangnya 6 bulan sampai 2 tahun rata-rata ya, maksimal biasanya 2 tahun sih. Sudah 2 tahun, jurnal ini akan berubah menjadi gold. Artikel lo akan berubah menjadi gold. Yang kemudian bisa diakses oleh siapa? Ya, nah jadi
Nah jadi itu bisa diakses sama siapapun dan mereka nggak perlu bayar segala macam. Jadi ya sebenarnya pilihan sih, kalau lu benar-benar punya dana silakan masukin ke gold untuk bayar. Tapi kalau lu juga malas untuk bayar, mungkin nggak punya biaya dan segala macam, ya silakan aja masukin ke green. Tunggu hampir sudah embargo, sudah itu ya dia jadi gold sendiri dia sebenarnya. Paling kayak gitu. Tapi kan agak nggak make sense menurut gua. Kalau gue Kenapa? ini dari segi gua, seorang author harus menanggung untuk gold open access. Harusnya kan harus ada additional funding lah yang bisa mengcover itu, karena lumayan fee-nya lumayan gede. Gede banget. Misalnya kayak jurnal MDPI itu dia minta 1.800 Swiss francs ya untuk open access-nya, karena semua jurnalnya open access kayak gitu. Rata-rata memang APC itu 500 sampai 2000 US dollar lah, kisaran-kisaran seperti itu. Jadi memang sangat-sangat mahal. Itu kenapa di Indonesia cukup kesulitan. Cuma ya kita berharap sih pemerintah bisa bantu ya. Ya. Jadi supaya kita lebih gampang gitu kan, seperti di Belanda, terutama jurnal-jurnal yang impact factor-nya tinggi-tinggi segala macam. Gitu. Nah, tapi ada sih beberapa trik yang bisa lu lakuin untuk tetap masukin ke gold, tapi lu bisa bayar lebih dikit atau diskon misalkan. Karena banyak jurnal-jurnal yang kita temukan itu mereka memberikan diskon kepada negara-negara berkembang atau kurang berkembang, least developed country gitu kan. Kalau kita kan masuknya developing country kali ya, kita Indonesia, atau develop. Kemarin Amerika baru pindahin kita ke developed country kan, tapi nggak tahu lah. Jadi mereka memberikan diskon kayak Springer kan grupnya Nature gitu kan, atau MDPI, dia kan kasih diskon ke negara-negara berkembang, supaya bahkan setahu gua Nature itu dia bisa free deh, setahu gua dia bisa free kalau lu berasal dari least developed country, lu bisa free untuk publish di jurnal-jurnal mereka. Dan jurnalnya mereka nggak cuma yang impact factor tinggi, ada juga yang rendah-rendah juga banyak kan. Grupnya Springer itu kan besar ya, sama seperti grupnya Elsevier kan juga besar juga. Jadi ada level tinggi, ada level rendah, jadi sebenarnya banyak opsi sih. Jadi dan punya banyak pilihan lah. Jadi dalam open access ini tuh ada beberapa, kalau gue baca-baca ya, ada beberapa slogan lah ya, sebetulnya slogan yang berhubungan sama open access. Yang pertama tuh libre, dan yang kedua gratis. Gue tuh bingung itu udah bahasa dari mana, gue kira bahasa Indonesia kan. Pertama gue cek bahasa Indonesia gratis, gue nggak tahu dia pakai bahasa mana, ya Belanda kayaknya. Cuma libre itu bahasa Belanda kayaknya Enggak ya? nggak tahu sih gue. Soalnya itu statement itu seperti, kalau nggak salah dicetuskan di Budapest. Ada satu konferensi tentang nulis paper gitu lah, sepertinya di Budapest. Dan mereka keluarin dua slogan itu, libre. Jadi libre itu pada dasarnya adalah orang lain bebas membangun analisa berdasarkan paper lu. Jadi itu berguna misalkan untuk lu, kalau lu mau buat meta analisis paper nih, karena kan lu misalkan dari gua nulis paper, kemudian gua ada analisa statistik di situ. Jadi ada misalkan koefisien correlation coefficient misalkan di situ. Nah, itu kan finding gue. Tapi kan kalau di meta analisis biasanya mereka kan akan memakai coefficient correlation di paper lu dan membuat analisa statistik baru di paper meta analisis mereka. Nah, kalau paper lu gold open access itu memberikan hak, jadi mereka bisa pakai analisa lu tadi untuk membuat analisa baru. Atau bahkan kalau memasukkan juga dataset misalkan. Dataset lu kan sekarang banyak, kalau lu submit jurnal mereka minta dataset, submit dong datasetnya supaya bisa diakses orang, reproducible. Ya, bisa direproduksi lah intinya, analisa lu segala macam. Nah itu bebas. Jadi prinsip libre ini adalah orang lain bebas membangun analisa baru berdasarkan analisa yang sudah lu buat. Kalau ada yang kedua gratis tuh ya seperti ya kita tahu lah Indonesia gratis, jadi ya free lah, bisa diakses siapapun juga dan segala macam. Jadi itu dua prinsip yang penting sekali soal open access. Paling ada lagi nggak apa lagi dari lu soal seputar open access? Ini biasanya kalau kita nge-apply sebuah grant atau ada beberapa lembaga riset, nah biasanya itu mereka punya syarat, jadi harus open access si publikasi yang kita yang dapat dana dari keluarkan, yang dapat dana dari situ. Jadi biasanya syaratnya itu. Jadi ya mau nggak mau ya open access kayak gitu. Ya. Seperti Belanda misalkan. Ya, kayak Belanda dan sebenarnya pemerintahnya sendiri sih mencanangkan 2021 tuh semua harus open access, semua kampus, semua ini, karena mereka udah kerja sama publisher dan khusus untuk misalnya di kampus sendiri. Jadi
ada beberapa jurnal yang sebenarnya nggak tercover subscriptionnya dengan publisher ya. Nah, Perjanjian itu kita bisa minta namanya Open Access Funding. Oh ya dari Dari TU Delft. Jadi ketika kita submit paper di sebuah jurnal terus accepted, nah kita bisa minta funding untuk dibikin open access, dan mereka sangat terbuka untuk itu karena mereka nggak ada alasan untuk menolak ketika itu mau dijadiin open access. Pernah sekali. Oke. Tapi Kenapa belum kira-kira belum di-subscribe jurnal itu sama TU Delft? Nggak ada agreement misalkan sama Belanda. Karena jurnal baru biasanya kayak gitu. Ya biasanya kan jurnal baru. Oke. Atau beda sama field kita misalnya. Bukan technical engineering gitu, misalnya lebih ke ekonomi atau sosial gitu kan, atau medical malah, ya kan. Sementara TU Delft Oh iya, karena TU Delft kan engineering banget. Engineering gitu. Wajar. Oke. Nah, biasanya kayak gitu. Oke. Tapi mereka sangat support kayak gitu. Cuman kita mesti hati-hati juga nih, karena banyak banget sekarang, apalagi ketika kita udah berhasil publish di sebuah jurnal yang impact faktornya oke, atau jurnal itu katakanlah reputasinya bagus, tiba-tiba at some point lo dapat email, hampir kalau gua kasusnya hampir tiap hari dapat email dari publisher yang mengaku bisa menawarkan open access dengan sangat cepat. Oke, ya. Jadi bisa dikategorikan kayak Predator jurnal. ya predatory list gitulah. Jadi tanpa peer review atau di peer review, tapi cuman kayak Ya, open access lah. berapa minggu doang misalnya, atau jadi apa macam-macam. Ya, benar. Itu hal-hal yang harus diwaspadai juga. Ada yang lain seputar open access jurnal? Open access jurnal. Oh ya, sama ini. Salah satu tracknya juga bisa kita misalnya kalau kolaborasi nulis nih dengan berbeda negara, atau kita ada teman kita yang di Aussie atau di mana gitu kan, di Singapura. Kalau kita di Indonesia misalnya kita di Indonesia, kita kolaborasi nulis dong, atau ada teman kita di Jepang. Nah, mereka kan rata-rata kampusnya udah subscribe dengan si jurnal itu, di salah satu jurnal. Nah, kita bisa minta dia, lu dong yang tanggung open access-nya biar bisa lebih mudah besar lah. impact-nya ke yang lain. Nah, udah minta dia aja, minta kampusnya. Tapi biasanya kalau kayak gitu, dianya itu yang harus jadi corresponding author. Di TU Delft kita nggak apa-apa, kita jadi penulis kedua, ketiga nggak apa-apa. Tapi kita yang harus jadi corresponding author, baru bisa ditanggung sama kampus open access gitu. tadi itu ya. Jadi sebenarnya itu poin terakhir itu penting banget, karena artinya kita menekankan bahwa kita perlu, dalam tanda kutip ya, kita perlu punya kolaborasi sama student Indonesia mungkin yang ada di luar negeri, yang PhD gitu kan. Jadi kita kerja sama mereka mungkin jadi penulis ketiga atau kedua segala macam lah ya. Jadi sebenarnya untuk kita sebagai penulis pertama kan privilege-nya atau ya dalam tanda kutip ya, itu tidak berkurang karena nama kita tetap di yang pertama gitu kan. Cuma corresponding author-nya aja dipindahin ke orang yang ada di luar negeri gitu, supaya dia masukin semua jurnalnya segala macam ke sistem, dan ya seperti itulah. Jadi sebenarnya perlu sih kerjasama kolaborasi sama student. Itu salah satu trik yang gua baru sadar sih akhirnya, sudah gua 1-2 tahun belakangan ini di Belanda, bahwa itu penting banget. Karena kan selama ini isu di Indonesia, aduh susah banget nih publish di Gold Access karena bayarnya mahal, tadi kan $1.000 segala macam. Pemerintah mungkin jadi gue pernah dengar ada datang satu conference, ini dosen kampus besar ya, 3 besar di Indonesia. Jadi gue nggak mau sebut nama lah, tapi ya 3 besar kampus di Indonesia itu salah satu sih itu. Profesor datang, kita ke conference, kita ngobrol-ngobrol, dan dia keluhkan hal yang sama. Dia bilang, waduh males nih ke Gold Access karena bayarnya mahal, kemudian harus lewat sistem reimburse yang agak mungkin ya nggak tahu lah, mungkin lama kali ya, tapi dia nggak cerita lebih banyak, tapi agak sedikit ada kesungkanan lah ya, keengganan gitu kan. Tapi ya mungkin pakai trik-trik seperti ini gitu supaya bisa Indonesia bisa punya lebih banyak publikasi yang open access gitu kan supaya peringkat universitas kita di Indonesia bisa naik. Karena secara tidak langsung, gue baru sadar satu hal, Mi, open access itu meningkatkan peluang disitasi sama orang. Pasti. Itu pasti, karena karena kan semakin banyak diakses sama orang gitu loh. Nah, jadi mungkin gue baru terpikir satu hal nih, kenapa Indonesia mungkin level disitasi orangnya itu nggak banyak, gara-gara kita banyak nggak publish di open access, di gold access.
Mungkin bisa jadi ya. Ya mungkin ada dampak kayak gitu. Ya. Jadi, Sama ketika udah open access kan otomatis kita bisa share ke sosial media tuh. Iya. Dan gue percaya kan di Indo kan sosial media booming lah ya. Jadi bisa dimanfaatkan semua tuh, Instagram, Twitter, Iya. apapun itu. Jadi Benar-benar. harus dimanfaatkan. Dan yang tadi balik lagi, kolaborasi itu sangat penting. Karena biasanya ketika kita kolaborasi sama dua negara atau bahkan misalnya kalau kita ada 3 author terus negaranya beda-beda, itu kan peluang untuk impact jurnal kita juga lebih besar. Karena koleganya teman-teman yang di luar negeri itu Ya. akan logis. ketika mereka juga ketika jurnal kita publish, mereka kan pasti publish juga di sosmednya dia atau di research gate-nya mereka. Jadi Iya. Jadi circle-nya lebih besar lagi tuh impact-nya. ya itu penting banget. Kayak gitu sih. Iya. Jadi ya sebenarnya banyak guna lah dari open access ini, dan kita sendiri sih menyarankan lah ya dalam segala terutama karena kita di Belanda, kita coba ngincar gold access Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Ada lagi yang perlu dibahas? Kayaknya kita cukup banyak bahas, tapi ya ada banyak informasi lain, tapi seperti informasi yang penting-penting, yang inti-inti sudah kita ceritain sih kayaknya. Ya. Oke, paling gitu aja dari kita. Tunggu video kita yang lain seputar tulisan paper. Ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.